Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang dinasti Goryeo yang ada di Korea. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Naura Maudia. Nama saya Rifa Fitriana Anastasa. Nama saya Kira Naira. Saya Fadil Naisar Rahmanto. Saya Zaframal Fatir. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dinasti Goryeo. Apa sih itu dinasti Goryeo? Jadi dinasti Goryeo adalah dinasti yang didirikan oleh Wanggeon di Songdo, yaitu Kaesong pada saat ini. Nama Goryeo adalah singkatan dari nama kerajaan Korea, Goguryeo. Dinasti ini itu berdiri dari tahun 918 dan berakhir pada tahun 1392. Dinasti Goryeo menggabungkan tiga kerajaan akhir Korea dengan menguasai Silla dan menumbangkan kerajaan Baekje akhir, yaitu Baekje pada tahun 935. Nah, jadi di tahun 1393 dinasti Goryeo menggabungkan tiga kerajaan yang yaitu Shilla dan Baekje. Nah, setelah itu adanya kekacauan-kekacauan yang ada di Shilla dan di Baekje pada abad ke-9. Pada abad ke-9, nah kekacauan-kekacauannya itu apa sih? Boleh dijelasin oleh Kaira? Kekacauan di Balhae meliputi Balhae menghadapi krisis dan tekanan dinasti Lau, kerajaan bangsa Khitan. Sedangkan kekacauan di Silla meliputi konflik internal atas suksesi tahta mengakibatkan goncangan politik, meletusnya pemberontakan petani, dan munculnya pemimpin-pemimpin pemberontak di daerah-daerah. Dampak dari kekacauan ini adalah, meskipun ada persaingan dan konflik, pada akhirnya hubungan antara Silla dan Balhae tidak selalu berada dalam kondisi perang terbuka. Kedua kerajaan memiliki saluran diplomatik dan terkadang melakukan perdagangan dan pertukaran budaya. Namun, ketegangan tetap ada sepanjang eksistensi kedua kerajaan ini. Kerajaan Balhae akhirnya runtuh pada tahun 926 karena serangan dari dinasti Khitan. Sedangkan Silla mengalami kemunduran setelah beberapa dekade dan akhirnya runtuh pada awal abad ke-10 dan digantikan oleh kerajaan Goryeo. Nah, sejarah Goryeo di awal abad 10. Di awal abad 10 ini lahir gerakan-gerakan kebangkitan dari bekas orang-orang Bakje dan Goguryeo seperti gerakan Bakje baru dan Goguryeo baru mengantar pada periode tiga kerajaan baru, yaitu yang disebutkan sebelumnya. Sementara itu, negeri Bahe telah dikalahkan oleh Khitan pada tahun 926. Seorang tokoh militer yang muncul dari daerah bernama Wanggeon mendirikan kekuatan baru bernama Goryeo yang mengikutsertakan para jenderal lain untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan. Pendiri Goryeo menganggap kerajaan mereka adalah anak cucu dari Goryeo dan menerima pengungsi-pengungsi dari Balhae dengan terbuka. Mulai saat itu, Goryeo serius melancarkan ekspansi teritori ke utara. Lahirnya Goryeo juga menandai akhir dari periode negara selatan dan utara dan dimulai unifikasi Korea yang sesungguhnya. Nah, unifikasi Korea yang sesungguhnya ini ya kayak yang Korea sekarang ada Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 958, Goryeo mengadopsi sistem ujian nasional yang digunakan untuk memilih para pegawai pemerintahan oleh dinasti Sui dan dinasti Tang di Tiongkok. Ujian nasional dilaksanakan memilih orang-orang berkualitas dalam menduduki posisi pentingnya pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu gaya interior dari zaman dinasti Goryeo pada tahun 918 dan sampai 1362 di Korea. Boleh jelasin oleh Fadil. Jadi di Korea itu mencerminkan estetika yang unik, dipengaruhi oleh nilai spiritual Buddha dan kecenderungan estetik yang elegan. Fotonya bisa seperti di gambar. Nah, ciri khas interior zaman dinasti Goryeo juga ada banyak loh. Boleh dijelasin sama Fadil juga. Nah, ciri khasnya itu dari pengaruh Buddhisme,
Agama Buddha menjadi agama utama di zaman Goryeo, sehingga banyak desain interior yang dipengaruhi oleh simbol-simbol Buddha. Dekorasi rumah, kuil, dan istana sering kali menampilkan patung lukisan atau ukiran Buddha. Penggunaan kayu. Bahan utama dalam struktur bangunan adalah kayu dengan arsitektur kayu yang indah dan terperinci termasuk pilar dan atap berukir. Nah, penggunaan kayu ini karena kayu kan sangat tahan lama dan juga eh, bak awet dibuat musim apapun. Jadi makanya di tahun ini pemilihan interior kebanyakan menggunakan kayu. Selanjutnya yaitu motif dan warna yang halus dijelaskan oleh Fatir. Nah, selanjutnya itu ada warna dan motif yang halus. Warna-warna yang digunakan cenderung lembut dan natural, seperti hijau, coklat, dan biru. Gaya dekoratifnya masuk pola bunga, awan, dan motif alam lainnya, mencerminkan harmoni dengan alam. Selanjutnya yaitu penggunaan keramik dan perunggu. Dinasti Goryeo dikenal dengan keramik celadon atau Goryeo celadon, yang seringkali digunakan sebagai dekorasi interior. Contohnya yang seperti yang di gambar tersebut. Ya, contohnya yang ada di gambar yaitu keramik Goryeo hijau yang digunakan sebagai dekorasi interior berupa vas bunga. Selanjutnya yaitu furnitur zaman dinasti Goryeo yang akan dijelaskan oleh Rifa. Oke, jadi furnitur yang sederhana di sini maksudnya furnitur pada zaman ini cenderung rendah dan sederhana, menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat yang duduk di lantai. Perabotan sering dibuat dengan desain minimalis dan memiliki nilai fungsi yang lebih dominan dibandingkan dekorasi berlebihan. Korea pada era ini tercatat mengalami kemajuan dalam bidang seni budaya seperti arsitektur, keramik, percetakan, dan produksi kertas. Nah, di sini ada beberapa contoh hasil furnitur pada zaman dinasti Goryeo. Berikutnya yaitu ruangan zaman dinasti Goryeo yang akan dijelaskan oleh Keira. Ruangan multifungsi. Rumah di masa Goryeo biasanya memiliki tata letak terbuka dan ruangan multifungsi. Tidak banyak sekat sehingga satu ruangan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Struktur ruangan ini mencerminkan kesederhanaan sekaligus fleksibilitas dalam pemakaian ruang. Keseluruhan gaya interior dinasti Goryeo mencerminkan keanggunan yang sederhana dan dengan keselarasan terhadap alam, memperlihatkan nilai estetika yang kuat namun tetap berakar pada fungsi dan nilai spiritual. Segitu dari presentasi kelompok kita. Maaf kalau ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.